جعل هذه الأوقات موسم الخيرات وجعل لنا ما في الأرض جميعا للإمارات وزرع الحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الداعي إلى الإسلام بأوضح البينات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا مولانا محمد خير البريات وقدوة القادات وعلى آله وصحبه الأنجم الزاهرات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه والآل. Amma ba'd, yang kami hormati para ulama, para kiai, wa nahutsu bidzikir, para kiai, para ulama, pengurus Nahdlatul Ulama Kecamatan Hulu dan pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Desa Kapek, yang Masya Allah kita berterima kasih kepada beliau yang telah hadir di tengah-tengah kita. Masya Allah, ketuanya tawadhu, ketuanya tidak dipersilakan duduk pada di sana. Masya Allah, Masya Allah. Mungkin beliau Allah barik barokah, Allah lancar rezeki, panjang umur dan afiat Insya Allah. Dan semoga seluruh para ulama, Nahdlatul Ulama di Kecamatan Melulu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terus bisa memimpin kaula panjenengan agar semakin dekat dengan Allah dan semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Juga kami hormati pengurus Masjid Fathur Rahman dan juga beliau Ustaz Andi, Ustaz Asrar, Yai Bukhari, Pak Haji Mari, Pak Haji Mursodo dan segenap para sesepuh, para tokoh masyarakat dan seluruh panitia yang membantu acara di siang hari ini, Bansar, Tim Hadirah dan segenap hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di siang hari ini kita berkumpul tepat di tanggal 12 Rabiul Awal, di hari kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di tanggal ini mulai tadi malam bergema salawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan acara-acara Maulid Nabi tiada hentinya di tanggal 12 Rabiul Awal. Dan ini satu kenikmatan yang harus kita syukuri, pertanda bahwasanya di hati umat Islam masih ada cinta kepada Sayyidina Muhammad SAW. Dan di antara buktinya adalah kehadiran panjenengan di majlis atau di masjid yang mulia ini. Ini menunjukkan bahwasanya dalam hati kita ada kerinduan dan kecintaan kepada Sayyidina Muhammad, yang semoga dengan kerinduan dan kecintaan yang tertanam dalam hati kita di siang hari ini, kelak Allah kumpulkan kita bersama Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral hadirin hadirat hafizakumullah, acara semacam ini adalah acara yang dianjurkan di dalam agama Islam. Acara yang semacam ini tidak seperti yang dituduhkan oleh sekelompok kecil, mereka yang mengatakan bahwasannya maulidan itu adalah bid'ah. Ada yang mengatakan maulidan itu bukan ajaran Nabi, dan ini adalah fitnah terhadap amaliyah kita ahli sunnah wal jamaah. Amaliyah memperingati kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah amaliyah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sendiri. Sudah tidak asing
Di dalam syariat kita semuanya mengetahui ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah. Di antara puasa sunnah yang dianjurkan untuk umatnya Nabi Muhammad adalah puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis ini para hadirin, pernah suatu hari sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kau berpuasa di hari Senin?" Kemudian Nabi kita Muhammad SAW menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu." Aku berpuasa di hari Senin karena di hari itu aku dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini sebuah isyarat dari Nabi Muhammad bahwasanya Nabi memperingati daripada hari kelahiran daripada beliau dengan berpuasa di hari Senin. Sehingga memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW itu para hadirin bisa kita aplikasikan dengan segala macam bentuk ibadah. Semisal karena ini hari kelahiran Nabi, seorang suami memberikan hadiah kepada istrinya. Karena ini hari kelahiran Nabi, seorang ibu memberikan hadiah kepada anak-anaknya yang biasanya di hari-hari yang lalu kalau makan sehari-hari masaknya sayuran, hari ini masaknya ayam. Nggih. Panjenengan dinten iki masak apa? Apa nggih pangkas sayuran? Dan ini dianjurkan oleh para ulama kita. Bahkan mereka mengatakan adakan Maulid Nabi di rumah-rumah kalian di setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Yang mungkin banyak orang yang memahami bahwasanya mengadakan Maulid berarti harus undang-undang warga, berarti harus menyiapkan banyak makanan, berarti harus butuh duit yang banyak. Peringatan Maulid itu para hadirin tergantung kemampuan kaula panjenengan. Kalau kita kiranya tidak mampu mengundang warga, mengundang tetangga, adakan Maulid di rumah dengan istri dan anak-anak kita. Cuma mungkin ada di antara kita yang menganggap itu adalah hal yang aneh. Mosok maulidan namun bertiga, mosok maulidan cuman berempat di rumah. Tidak ada syarat mau membaca maulid kata semacam ini, tidak ada syarat seperti sholat Jumat. Nah, sholat Jumat mazhab Syafi'i dianggap yang muktamad yang sah itu 40 jamaah. 40 jamaah yang asli dari tempat atau qaryah tersebut. Ini tidak seperti itu para hadirin. Bahkan Imam Mahdi Ali bin Muhammad al-Hasan beliau mengatakan tentang maulid yang dibaca ini, maulid yang dikarang, barang siapa yang memiliki hajat maka hendaknya dia melazimi maulid ini. Siapa yang melazimi maulid ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan hajat-hajatnya. Sehingga banyak di luar sana para hadirin orang yang baca maulid sendirian di rumah. Kalau kita anggapnya aneh, masa baca maulid yang baik, boten enten hadroy, boten asik, ya. Dia pun jenengan yang bapak-bapak, yang suami baca, yang ibu nabung, ya. Boten gak ada hadroy, kebilang damel panci negeri. Yang penting maulidan. Oh, tidak bisa kita tidak terbiasa baca maulid, sholawat. Masak sholawat tidak bisa, hidangkan makanan, masak masakan yang enak, kemudian sebelum dimakan, ayo kita baca sholawat. Oh, misal sholawat di Bilqulub 3 kali, atau sholawat al-busra 3 kali, atau sholawat nariyah, atau sholawat apa yang kita hafal. Kita baca setelah dimakan dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus memperingati acara semacam ini? Sehingga dikatakan oleh Imam Ghibari, seandainya kita lakukan atau kita buat acara maulid setiap saat, lakana wajib, itu memang kewajiban kita. Kenapa? Untuk kalau panjenengan saged kenal dan cinta dumateng Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan cinta kepada Nabi itulah yang bisa menjadikan kita kelak di akhirat berkumpul bersama Nabi kita Muhammad. Sebagaimana sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, maka saat kapan kiamat datang ya Rasulullah?" Ini ada sahabat para hadirin
Sanggup datang Nabi Muhammad, kiamat itu kira-kira begini kapan ya Rasulullah? Semua orang takut dengan kiamat, ini sahabat malah tanya datangnya kapan. Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan, ada jalan. Kau tanya kapan kiamat, memang apa yang sudah kau siapkan untuk menyambut hari kiamat? Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, sungguh aku tidak mempersiapkan apapun. Aku tidak punya amal ibadah yang cukup ya Rasulullah untuk menyambut datangnya kiamat. La shalah, wala siyam, wala haj, wala umrah. Ibadahku sedikit, salatku sedikit, puasaku sedikit, hajiku sedikit, umrahku sedikit. Sehingga untuk menyambut datangnya hari kiamat, aku hanya mempersiapkan bekal ya Rasulullah, yaitu cinta kepada Allah dan cinta kepada wahai Rasulullah. Kemudian apa jawab Nabi kita Muhammad para hadirin? Al-mar'u ma'amin ahad. Dalam riwayat Nabi Muhammad mengatakan, yuhsyarul mar'u ma'amin ahad. Kalau begitu, engkau akan dikumpulkan dengan orang yang kau cintai. Lek kalau panjenengan di dunia ini cinta sama Nabi Muhammad, maka insya Allah nanti Allah akan kumpulkan kita di surga bersama Nabi Muhammad. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan para hadirin, kira-kira awak itu memiliki cinta napa mboten kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan acara-acara semacam ini kita bisa mencintai Sayyidina Muhammad, karena biasanya di majlis-majlis maulid semacam ini diceritakan tentang Sayyidina Muhammad, diceritakan tentang wajah indah Sayyidina Muhammad, diceritakan tentang sifat agung Sayyidina Muhammad, sehingga semakin kita mengenal sejarah hidup Sayyidina Muhammad, semakin kita cinta kepada Sayyidina Muhammad. Maka para hadirin, kita bahas sedikit tentang sifat-sifat Nabi kita Muhammad. Yang pertama kita bahas tentang fisiknya Nabi Muhammad. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitab Maulidnya dia mengatakan sedikit sifat tentang Nabi Muhammad. Sayyidun dihkuhu tabassum wal masyul huwaina wa nawmuhul irfa'u ma siwa hulkihin nasim wala ghairu muharraudatun ghanna. Kata beliau Habib Ali, Sayyidun, beliau ini adalah seorang pemimpin. Dan ini adalah perkataan beliau Nabi Agung Muhammad dalam hadisnya, beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin semua anak cucu Adam tanpa aku sombong. Jadi Nabi sebutkan ini bukan Nabi sombong, tapi Nabi ingin berikan kabar kepada kita siapakah pemimpin daripada semua manusia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain Nabi kita Muhammad mengatakan, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Nabi Allah Adam dan nabi-nabi setelahnya semuanya ada di bawah benderaku nanti di hari kiamat. Oleh karenanya Nabi Adam itu para hadirin pernah berwasiat kepada putranya. Nabi Adam punya putra, di antaranya namanya Sis. Nabi Adam berkata, ya bunayya, wahai putraku, ingatlah, tanamkan dalam hatimu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguhlah kamu dengan aturan Allah. Dan yang kedua, wahai putraku, jangan kau lupakan Muhammad. Padahal Nabi Adam saat itu hidup. Nabi Adam ini manusia pertama. Nabi Muhammad belum lahir di masa Nabi Adam. Nabi Adam sudah berwasiat kepada putranya, wahai putraku, jangan kau lupakan Muhammad. Kenapa? Apa kata Nabi Adam? Karena tidak aku melihat nama Allah tertulis kecuali setelahnya ada nama Muhammad. Tidak aku melihat pintu-pintu surga, pintu-pintu istana di dalam surga kecuali tertulis di depannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan aku mengelilingi langit-langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku lihat tiang-tiangnya semua tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan di saat aku berada di surga, wahai putraku, aku melihat para bidadari yang begitu banyak. Dan di
bidadari itu tertulis nama Muhammadun Rasulullah. Aku melihat tanaman yang begitu banyak di surga, yang di setiap daun-daun yang tumbuh daripada tanaman surga itu tertulis di daun-daun tersebut Muhammadun Rasulullah. Tidak ada satu tempat yang Allah ciptakan di akhirat kecuali pasti ada nama Nabi Muhammad di situ. Maka wahai putra, ingatlah Nabi Muhammad. Jangan kau lupakan Muhammad. Karena sungguhnya malaikat tidak pernah mereka melupakan Muhammad. Ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi belum turun sama Nabi Adam sudah memperingatkan putranya. Jangan kau lupakan Muhammad karena malaikat tidak pernah melupakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di mana-mana ada nama Muhammad, aku yakin Muhammad itu adalah satu-satunya manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika mereka malaikat dan para anbiya mereka mencintai Nabi Muhammad, kenapa kita umatnya Nabi tidak mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau seorang pemimpin. Dhihbuhu tabassum. Nabi Muhammad niku para hadirin kalau tertawa hanya tersenyum. Tertawanya Nabi paling mentok niku tersenyum lebar yang tidak sampai mengangkat mulutnya atau membuka mulutnya. Beda sama kamu panjenengan. Nggih. Lek wis ngakak itu nggih mangap saambang-ambane nggih. Ini Nabi Muhammad tidak seperti itu. Kalau tertawa paling mentoknya tertawa Nabi Muhammad tersenyum. Wal masyhur huwaina, dan Nabi itu para hadirin punya paras yang tidak tinggi sekali tapi juga tidak pendek. Sempurna. Tingginya Nabi itu tinggi yang sempurna. Yang sampai dikatakan oleh beliau Habib bin Muhammad Al-Habsyi, wa idza massa fa ka'annama yadhattu min sabab. Nabi Muhammad itu kalau berjalan bareng-bareng bersama para sahabat, ratusan para sahabat, seakan-akan Nabi Muhammad itu turun dari tempat yang tinggi, turun dari dataran tinggi menuju ke bawah. Artinya apa? Seandainya Nabi berjalan kalian para sahabat, rombongan semua sahabat yang ada di belakang, bahkan yang paling ujung di belakang sendiri, mereka tahu di mana posisi Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi bukan orang yang sangat tinggi sekali, tidak. Sempurna tingginya normal dan sempurna. Itu Nabi kita Muhammad. Dan beliau mengatakan Nabi itu para hadirin wal masyhur huwaina. Nabi itu kalau jalan tenang para hadirin. Kalau jalan itu santai Nabi. Tapi setiap sahabat yang berjalan di belakang Nabi Muhammad pasti tidak mampu untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang berjalan di belakang Nabi Muhammad tidak mampu untuk menutupi Nabi. Sehingga siapapun yang berjalan di belakang Nabi pasti mereka harus buru-buru jalannya, harus cepat jalannya. Padahal jalannya Nabi itu santai. Nah, ini salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi kalau jalan itu santai tapi cepat orang. Kok bisa? Karena setiap tujuan Nabi Muhammad itu selalu dilipat, dipersingkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya dari Tulung Agung berangkat tadi 9:30 dengan teman-teman. Nah, berangkatnya hari ini agak siang karena dari tadi malam nggak berhenti para hadirin. Tadi malam maulidan mulai berangkat kemarin sore. Kemarin sore jam 5 kita berangkat ke Blitar. Acara ba'dal maghrib. Selesai acara ba'dal maghrib sampai Isya, lanjut lagi acara yang kedua dari Isya sampai jam 11 malam sampai rumah. Jam 11 malam sampai rumah, jam 1 berangkat lagi ke Trenggalek. Jam 1 malam maulidan di Masjid Agung Alun-Alun Trenggalek. Nah, nanti suatu hari kita perlu coba bikin dulu bikin maulid jam 1 malam. Oke.
Kira-kira panjenengan bikin apa gitu? Tadi malam hujan, tapi luar biasa yang hadir banyak orang. Yang hadir banyak, dan semangatnya mereka bahkan sampai ada yang tidak kuat sampai jatuh. Rupanya tidak biasa berjaga, sampai jatuh di tengah-tengah majelis. Semangat apa yang mereka cari karena cinta sama Nabi Muhammad. Sampai rumah dari jam 6 pagi kira-kira, setengah 6 atau jam 6 pagi. Istirahat sebentar, sebenarnya ada pegangan dia Abbas saja. Oh sudah tidak kuat, akhirnya yang dia Abbas bolos lagi. Yang dia Abbas bolos langsung ke sini. Harusnya tadi dari Trenggalek kalau mau hadir dia Abbas ya tidak pakai istirahat langsung ke Nganjuk dia Abbas. Tapi tidak kuat akhirnya istirahat sebentar, kemudian lanjut ke sini setengah 10 sampai sini setengah 1. Berarti berapa jam? 3 jam. Nah kalau Nabi yang jalan hadirin, yang umumnya kita berjalan menempuh jarak dari Tulungagung menuju sini, menuju ke Keluyu ini 3 jam misalnya, Nabi Muhammad cukup setengah jam sudah sampai. Kenapa? Dilimpah bumi ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Nabi tampaknya jalannya santai, tapi sahabat berlari di belakang ngejar sahabat. Padahal Nabi itu santai. Dan misal kalau panjenengan jalan-jalan bareng-bareng gitu, kok kula napa niku melampai aja cepet. Cukup jenengan tegur. Ojo cepet-cepet ora kuat aku kan gitu. Aku ndak kuat mos-mosan. Lah ini mau negur Nabi itu sudah sampai jalannya. Terus mau disampaikan lagi seperti apa coba? Tidak bisa. Sehingga memang itu mukjizat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad itu punya wajah hadirin, wajah yang paling tampan. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mengalahkan ketampanan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga benar apa yang dikatakan pada Sayyidina Hasan bin Thabit, seorang sahabat Nabi Muhammad yang ahli dalam bidang ilmu syair. Beliau mengatakan wa ajmalu min kalam taraqatu ainun wa ahsanu min kalam talidin nisa. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka tuhlikka kama tasha. Orang yang berwajah tampan tidak pernah mata ini melihat yang lebih tampan dari wahai Muhammad. Dan tidak ada satupun seorang ibu yang pernah melahirkan bayi laki-laki yang setampan dan sebaik dan sempurna dirimu wahai Muhammad. Sehingga jika kalau panjenengan ini para hadirin mungkin sering kita mendengarkan kisah tentang ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihi salam, tetap Nabi Muhammad yang nomor 1. Nabi Muhammad yang paling tampan. Yang kedua baru Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Punya wajah yang tidak mudawwar, tidak terlalu bulat dan juga tidak terlalu lonjong. Sehingga wajahnya Nabi itu bentuknya sempurna. Ada orang itu yang wajahnya lonjong, ada yang wajahnya bulat. Lek wis kadung bulat kaya semangka, lek wis kadung lonjong kaya kates. Nabi Muhammad tak sempurna. Kulitnya putih, matanya bulat, matanya sempurna. Yang hitam daripada hitamnya matanya tampak hitam sekali, yang putih tampak putih sekali. Sampai para sahabat mengatakan, di saat kami duduk bermajlis dengan Nabi Muhammad, kami yang duduk di tengah atau di belakang, kami bisa melihat sinar putihnya daripada mata Nabi kita Muhammad SAW. Saking putihnya matanya Nabi. Kalau saya suruh lihat putih mata panjenengan, tak jelas-jelas. Jangan lihat putih mata saya tidak jelas. Kenapa campur aduk enten sing enek kuningnya titik kakek ana kok. Biasa lek enten kuningnya kakek ana lho. Kan mudut ngaten apa ini kurang tidur. Nabi Muhammad yang sempurna. Padahal tidurnya Nabi itu jarang. Nabi itu kalau tidur sebentar, kita tidak tidur sebentar mata sudah merah. Nabi Muhammad walaupun jarang tidur tidak merah matanya, itu putih dan bersinar lagi matanya Nabi kita Muhammad.
sebenarnya hidup itu sempurna. Ada orang itu yang hidupnya mancung kebablas, sehingga nekuknya itu terlalu, nekuknya terlalu. Jadi kalau Nabi Muhammad sempurna, kalau selain Nabi Muhammad, lek mancung kemancingan, lek mundur kemunduran, Nabi Muhammad sempurna, tepat di sasarannya, sehingga dilihat itu enak nyaman kok. Tapi para hadirin yang perlu kita ketahui dari kisah ketampanan wajah Nabi Agung Muhammad dan itu yang diceritakan oleh mereka para sahabat itu belum seluruhnya. Kenapa? Kenapa mereka para sahabat mengatakan nikmat memandang wajah tampannya Nabi Muhammad yang kami lihat di dunia itu belum sempurna. Kenapa? Karena wajah tampannya Nabi Muhammad itu adalah salah satu nikmatnya surga. Yang nikmat surga itu tidak akan bisa dirasakan di dunia. Sehingga nanti siapapun di antara mereka para sahabat dan orang-orang soleh yang pernah berjumpa melihat wajah Nabi Agung Muhammad, yang mereka mengatakan sangat tampan sekali, nanti di surga Nabi Muhammad akan tampak lebih tampan lagi daripada di dunia. Karena salah satu nikmatnya surga adalah ketampanan wajah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari akhlaknya Nabi, para hadirin, Nabi itu yang ingkang dermawan. Dan ini salah satu daripada sifatnya para nabi. Kata Imam Ghazali, tidak ada satupun nabi yang pelit, itu tidak ada. Semua nabi dermawan. Di antara banyaknya para nabi ini yang paling dermawan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu dikatakan para hadirin dalam kitab Syama'il, atau kitab yang menjelaskan tentang kehidupan dan sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La yabitu wa fi darihi dirhamun aw dinar. Nabi Muhammad itu tidak pernah tidur di rumahnya selagi masih ada uang di rumahnya. Jadi kalau tidur ada duit di rumah Nabi Muhammad tidak tenang, tidak bisa. Sebaliknya dari kita, kalau kita di rumah tidak ada duit tidak bisa tidur. Kata Muhammad, selagi ada duit di rumahnya tidak bisa tidur Nabi kita. Sehingga seringkali Nabi itu keluar malam-malam untuk apa? Menghabiskan duitnya, disedekahkan kepada fuqara dan masakin. Dan Nabi Muhammad itu sangat cinta dengan orang-orang fakir dan miskin. Kalau kita ingin meniru Nabi Muhammad, maka dikatakan oleh Imam Ghazali, tanda cinta kepada Nabi itu adalah dua: cinta kepada para ulama dan cinta kepada fuqara. Kalau kita bisa mencintai keduanya, berarti kita telah mengikuti jejaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Habib Ali dalam maulidnya yang tadi mengatakan, "Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah." Idza da'ahu, kalau Nabi itu diundang oleh orang miskin, dipanggil oleh orang miskin, ajabahu ijabatan muajjalah, Nabi bersegera untuk memenuhi panggilan orang miskin itu. Berbeda dengan kita, nek saya ngundang yang miskin, boten suci, paling orang nek perkaraannya. Tapi kalau Nabi yang ngundang orang miskin, Nabi nomor satukan. Sehingga Nabi tidak pernah membedakan, oh ini yang ngundang orang kaya. Dan Nabi itu kalau lagi ngumpul dengan para sahabat, beberapa sahabat, tidak ada satupun mereka para sahabat yang tidak ditoleh oleh Nabi Muhammad. Semuanya diajak bicara seperti itu. Sehingga bubar di majlis, semua sahabat yang berkumpul dengan Nabi Muhammad, mereka akan mengatakan kepada kawan-kawannya, akulah orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Semuanya merasa paling dicintai. Sampai pernah suatu hari para hadirin, ada 3 orang sahabat yang saling berdebat. Kenapa? Karena semuanya mengatakan aku yang paling dicintai sama Nabi. Siapa itu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Sayyidina Ali, dan Sayyidina Zaid bin Harithah. Sayyidina Ali mengatakan akulah orang yang paling dicintai oleh Nabi. Sayyidina Ja'far mengatakan tidak, aku orang yang paling dicintai oleh Muhammad. Sayyidina Zaid tak terima, dan bukan kalian berdua, tapi aku yang paling dicintai oleh Muhammad.
sehingga tidak mereka berkumpul dengan Nabi kemudian mereka meninggalkan Nabi, kecuali mereka semuanya merasa dirinya lah yang paling dicintai oleh Muhammad. Sampai akhirnya mereka bertiga ini karena debat ingin mencari kabar dan kebenaran siapakah di antara mereka bertiga yang paling dicintai oleh Muhammad. Bertiga rombongan datang ke rumah Nabi Muhammad. Ya sudah, ayo kita buktikan ke rumah Nabi. Siapakah di antara kita bertiga ini, Sayyidina Ali, Sayyidina Ja'far dan Sayyidina Zaid bin Harithah yang paling dicintai oleh Muhammad. Sampai di rumah Nabi Muhammad itu adil. Mereka bertanya, ya Rasulullah, siapakah di antara kami bertiga yang paling kau cintai ya Rasulullah? Sehingga kalau Nabi jawab, kamu wahai Ali misalnya, pasti Sayyidina Zaid dan Sayyidina Ja'far akan sedih. Tapi Nabi Muhammad itu adil. Apa kata Nabi Muhammad? Semuanya bertiga dipuji oleh kita Muhammad SAW. Kata Nabi, engkau wahai Ja'far adalah sepupuku yang paling mirip dengan wahai Ja'far. Jadi Sayyidina Ja'far ini dan Sayyidina Ali ini sepupunya Nabi. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib ini saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sangat mirip sekali dengan Rasulullah. Dipuji sama Rasulullah. Engkau sangat mirip dengan wahai Ja'far. Dan engkau wahai Ali, engkau adalah menantuku. Engkau sepupuku dan engkau menantuku. Dan engkau termasuk orang yang alim wahai Ali. Kemudian Sayyidina Zaid bin Harithah, dan engkau wahai Zaid bin Harithah sudah aku anggap seperti anakku sendiri. Semuanya dipuji. Sehingga tidak ada satupun di antara mereka yang saling menjatuhkan satu sama lain. Karena apa? Semuanya merasa dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu orang yang sangat dermawan. Sehingga pernah satu hari ada orang kafir, entah itu Yahudi atau Nasrani, datang kepada Rasulullah. Dia miskin, minta sedekah sama Nabi. Jadi orang di luar Islam minta sedekah sama Nabi. Kemudian apa yang Nabi berikan? Orang itu di saat itu Nabi baru mendapatkan hadiah beratus-ratus ekor kambing yang sehingga kambingnya Nabi Muhammad itu memenuhi satu lembah. Satu lembah itu satu tempat yang terletak di antara dua bukit. Satu lembah. Yang itu suatu lembah itu penuh dengan kambing orang hadirin yang dihadiahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang ini orang kafir minta bantuan sama Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Itu kambingku yang memenuhi satu lembah, semuanya aku hadiahkan untukmu. Apa? Ya, apa itu kan kita panggil pengemis. Kira-kira dengan panggil kambing apa? Pengemis pun paling gede. Kayak sakit yang tadi 500 jadi 500 gitu. Ini satu lembah yang penuh dengan kambing. Berarti bukan satu ekor atau dua ekor kambing, puluhan bahkan mungkin ratusan ya kambing. Itu dihadiahkan kepada seseorang yang dia bukan orang Muslim, orang Muslim. Tapi lihat hikmahnya. Melihat hadiah dari Nabi Muhammad ini, orang hadirin kaget ini orang kafir ini kan. Pulang dia ke kampungnya, ke desanya, bawa ratusan atau puluhan kambing itu. Begitu sampai masuk di desanya dia teriak, ya ma'syaral qaum, wahai masyarakat yang tinggal di desaku, ayo kita berbondong-bondong masuk Islam. Karena sesungguhnya Muhammad itu adalah benar-benar Nabi yang sebagaimana kita ketahui di kitab-kitab terdahulu bahwasanya akan datang seorang Nabi yang kalau bersedekah tidak pernah takut kefakiran, yang kalau sedekah tidak pernah takut jatuh miskin. Dialah Muhammad. Ayo kita semuanya masuk Islam. Satu desa masuk Islam gara-gara Nabi Muhammad menghadiahkan satu lembah kambing kepada satu orang kafir. Coba hikmah luar biasa. Satu kampung masuk Islam gara-gara Nabi kasih kambing. Dan ini terus diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada keluarganya. Tidak pernah diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dan Sayyidina Abdullah bin Ja'far. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain cucu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sayyidina Abdullah bin Ja'far pernah bertiga ini para hadirin berangkat dari kota Madinah untuk menjalankan ibadah haji. Berjalan 3 orang ingin menjalankan ibadah haji pergi ke Mekah. Yang perlu kita ketahui,
Mekah Madinah itu jaraknya jauh orang itu. Jangan bayangkan Mekah Madinah ini seperti ngeluyu alun-alun Nganjuk. Mekah Madinah itu kalau sekarang para jamaah yang umroh dari Jawa Timur biasanya menuju ke Madinah duluan, baru dari Madinah ke Mekah. Dari Madinah menuju ke Mekah itu naik bis. Itu kira-kira membutuhkan waktu 4 sampai 5 jam perjalanan. 4 sampai 5 jam perjalanan, berarti ya 11-12 mungkin berkalian ya menggalak dulu lah. Tapi berarti beda. Dulu saya menyangkanya seperti itu. Saya kira Madinah Mekah itu yang mungkin kayak turunan di Surabaya gitu. Karena hitungan jamnya kan segitu arti kalau tidak lewat tol nih. Hitungan jamnya 4 jam sampai 5 jam. Ternyata begitu saya Allah takdirkan umroh orang ini, saya duduk di depan, saya melihat speedometernya sopir bis. Jalannya itu tidak pernah di bawah 150 orang. Jalannya 180, kadang dilihat sampai hampir 200 ya jalannya, karena di sana tidak ada motor. Jadi tidak ada apa namanya the power of emak-emak buat nendang ini. Dan letting kanan belok kiri buat nendang kali-kali. Jadi mobil semuanya susah kencang, jalannya lebar-lebar. Sehingga pantas perjalanan yang jauh bisa ditempuh dengan waktu yang cepat 4 sampai 5 jam. Sehingga kalau dibayangkan mungkin jaraknya Madinah Mekah itu seperti Nganjuk kemana? Mungkin ke Cirebon mungkin, atau ke Indramayu. Mungkin segituan jaraknya. Lah ini ditempuh dengan jalan kaki orang-orang dulu kalau haji ini. Sehingga hijrahnya Nabi Mekah Madinah itu tak dekat. Butuh berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan Sayyidina Abdullah bin Ja'far pergi ke Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Di tengah perjalanan bekalnya hilang, dicuri sama orang. Yang digunakan untuk makan minum hilang semua. Sehingga mereka bertiga ini kelaparan, kehausan di bawah terik matahari, di padang pasir yang panas. Beliau bertiga teruskan jalannya sampai ketemu satu kemah kecil yang mereka bertiga berharap semoga di kemah itu ada penghuninya yang mau memberikan sedikit sedekah kepada kita atau hadiah kepada kita untuk kita minum agar haus kita ini hilang. Mendekati kemah tersebut, tenda itu, dan didapati di dalamnya ada seorang nenek tua. Yang di antara mereka bertiga mengatakan, wahai nenek, adakah air untuk kami? Kata si nenek, tidak ada, adanya kambing. Saya punya satu kambing, tapi kambing ini bisa menghasilkan susu. Kalau memang kalian haus, maka ambillah susu dari kambing ini. Akhirnya diperahlah susu kambing tersebut diminum. Dan masih lapar, karena beberapa lama menahan tidak ada makanan yang masuk ke perut. Kemudian di antara mereka bertiga yang mengatakan, wahai nenek, adakah makanan sedikit untuk kami karena kami sangat lapar sekali. Apa kata nenek? Ada. Saya tidak punya makanan kecuali ada di antara kalian bertiga yang mau menyembelih kambingku ini. Kambing satu-satunya. Kambing yang dimiliki oleh nenek namun setunggal ini. Kalau kamu mau sembelihlah kambingku, aku tidak bisa sembelih. Jika kamu bisa sembelih, sembelihlah, nanti aku yang masak. Akhirnya disembelih. Sama Sayyidina Abdullah bin Ja'far disembelih kambingnya, kemudian dagingnya setelah dikuliti diberikan kepada nenek, dimasak sama nenek, dihidangkan kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan Sayyidina Abdullah bin Ja'far, makan kenyang. Begitu selesai, Sayyidina Hasan mengatakan kepada nenek, alhamdulillah, terima kasih banyak atas bantuan wahai nenek. Ini tinggalin lalu di tenda, gak ada kambing setunggal, disembelih sudah. Padahal kambing ini tiap hari yang digunakan oleh nenek dan suaminya. Suaranya sudah mulai habis. Yang kambing ini digunakan oleh nenek dan suaminya untuk minum tiap hari, menambah rasa lapar di perut mereka. Disembelih. Sudah tidak ada tempat atau apa sesuatu yang bisa digunakan untuk
makan dan minum atau mengganjal lapor tiap hari. Sayyidina Hasan mengatakan gini, wahai nenek, jika suatu hari kok kamu masuk kota Madinah, temui aku, kata Sayyidina Hasan. Baiklah, insya Allah, katanya. Akhirnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Abu Bakar melanjutkan perjalanan menuju ke Makkah. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Sayyidina Abu Bakar pergi merahmati, datang suaminya nenek ini, kakek tua. Sudah tua kakeknya. Neneknya sudah tua, kakek pun juga sudah tua. Kemudian si nenek begitu kakek sampai, si nenek cerita, wahai suamiku tadi ada tamu. Oh siapa? Wahai istriku, ada 3 orang dari bangsa Quraisy dari Madinah yang mau berangkat haji ke sini dalam keadaan mereka sedang haus dan lapar. Terus apa yang kau berikan kepadanya? Pertama aku berikan air susu. Ternyata mereka masih lapar, wahai suamiku. Terus apa yang kau hidangkan? Ya aku suruh mereka nyembelih kambing kita. Marah ini kakeknya. Oh, ngomel-ngomel dia. Piye to awakmu ya? Oh, kambing siji-siji ini lah malah disembelih. Ngomel-ngomel si kakek ini. Nah, neneknya karena istri solehah, tidak balas omelannya, dia senang ngantuk-ngantuk. Akhirnya tambah parah keadaan kakek dan nenek ini, bro. Yang biasanya kalau lapar bisa minum air susu dari kambing tersebut, sekarang sudah tidak ada kambing. Akhirnya apa? Di saat kakek dan nenek ini lapar, bro, yang dia cari adalah kotoran onta. Dikumpulkan kotoran onta itu, kemudian dicuci. Berharap apa? Berharap ada biji kurma yang tersisa di kotoran onta. Berharap onta ini makan kurma-kurma yang masih di pohon itu, yang kemudian perutnya tidak bisa mencerna biji kurmanya. Nah itu biji kurma yang tidak tercerna itu kalau dengan apa? Misalnya kita makan apa? Makan salak atau makan bijinya, nah, pasti perut kita tidak bisa mencerna biji salaknya itu. Kenapa makan sawo bijinya kelelak? Nah ini tidak bisa dicerna. Keluarnya ya ada biji sawonya. Nah ini dicuci kotoran itu kurang hasil. Dicari biji kurmanya, dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, diapakan? Dibawa ke pasar. Siapa tahu ada orang yang mau beli biji kurmanya untuk ditanam lagi, maksudnya. Tiap hari kalau cari makan seperti itu. Sampai pernah suatu hari ada hajat, dia harus pergi ke kota Madinah. Di tengah perjalanan lapar, sehingga dia lakukan pekerjaan yang sama, mengumpulkan kotoran onta, dicuci, berharap ada biji kurma yang tersisa di kotoran onta itu. Tiba-tiba para hadirin, Sayyidina Hasan lewat, ngelihat kok perasaan saya pernah tahu ini nenek-nenek ini. Didekati sama Sayyidina Hasan, kemudian diajak ke rumahnya. Nenek ingat aku? Tidak, siapa kamu? Saya ini loh nenek yang pernah datang mampir ke tenda nenek dulu waktu berangkat haji. Kami kehausan bertiga, kami kelaparan, sehingga nenek sembelihkan kami kambing untuk kami makan. Sedangkan itu nenek punya kambing satu-satunya. Oh iya saya ingat, kata si nenek. Kemudian apa yang dilakukan oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib? Membalas kebaikan si nenek ini. Sayyidina Hasan manggil santrinya. Wahai Abu Lani, wahai santriku sini. Ini duit, tolong pergi ke pasar kambing, belikan nenek ini kambing 1000 ekor. Coba. Belikan nenek ini kambing 1000 ekor. Tadi yang dikeluarkan berapa satu ekor kan? Kambing. Sama Sayyidina Hasan disuruh santrinya beli kambing 1000 ekor. Akhirnya selesai beli kambing 1000 ekor, santrinya mengatakan sudah wahai Sayyidina Hasan, sekarang masuk, coba lihat di lemari, ambil duit 1000 dinar, berikan kepada nenek. Jadi dapat hadiah dari Sayyidina Hasan 1000 ekor kambing dan 1000 dinar. Dinar itu mata uang emas, orang yang kalau diduitkan sekarang yang